Dari jauh sulit membantah bahwa itu adalah bot yang sedang buang jangkar di ujung dermaga. Setelah mendekat, apalagi sudah menginjakkan kaki di atas dermaga, semuanya terlihat jelas, dimulai dari ujungnya si bukit batu sampai ke dermaga. Tentu saja, bot tadi menjadi tak terpisahkan pula. Seluruhnya boleh dikata umpama gugus batu di pantai samudra. Hai semuanya, perkenalkan namaku Atika. Temani aku bercerita yuk. Cerita ini adalah cerita batu si ambung-ambung, di mana melintang luas di arah dua samudera terbagi di dua lautan lepas. Langsung saja ke cerita Cikidol. Ada gadis yang bernama Ayu. Ayu memiliki paras yang sangat cantik, mata lebar, kulit kuning langsat, badan yang tinggi dan juga berambut ikal. Setiap lelaki yang berlalu, ia selalu saja menundukkan pandangannya. Rasa malu gadis Ayu sangatlah tinggi, sehingga gelar Ayu sangat cocok pada dirinya. Keseharian gadis Ayu adalah membantu orang tuanya. Ayahnya seorang nelayan dan ibunya adalah seorang penjual kue basah. Gadis Ayu tidak bersekolah, tetapi ia pintar dalam melakukan hal apapun. Setiap hari adiknya selalu saja meminta bantuan gadis Ayu untuk membantu membikinkan tugas. Meskipun begitu, gadis Ayu sangat senang membantu tugas adik-adiknya. Gadis Ayu sangat diincar oleh lelaki hebat di kampungnya. Setiap minggunya selalu saja yang ingin meminang dirinya. Meskipun begitu, orang tuanya menyambut tamu yang datang meskipun tahu arah tujuan pembicaraan akan kemana. Bapak, tujuan saya kemari adalah untuk membuat tali silaturahmi, ucap seorang lelaki tua kepada ayahnya si Ayu. Ia beserta rombongannya membawa bingkisan yang penuh dengan alat rumah tangga. Terima kasih kamu telah datang di rumah reot kami. Hanya minumanlah yang dapat kami jamukan kepada kalian semua, ucap ayahnya si gadis Ayu. Baiklah, tidak usah berlama-lama. Tujuan saya ke sini adalah untuk meminang anak gadis bapak, si Ayu, kata pria tua tersebut. Ayah Ayu dan ibu Ayu saling pandang. Mereka kaget. Mereka bingung mengatakan apa kepada lelaki tua itu. Terima kasih kamu telah datang ke rumah kami dengan niat yang baik. Walaupun begitu, tali silaturahmi ini hanya sampai kepada kami saja, tidak dengan anak gadis kami, ucap ayah sang Ayu. Berarti Bapak tidak merestui saya menjadi suaminya si Ayu, kata pria tua tersebut. Baiklah, saya tidak akan datang kemari lagi dan jangan minta bantuan kepada saya. Marah pria tua tersebut, ia lalu pergi meninggalkan kediaman si Ayu sambil membawa bingkisan tanpa tersisa pun. Gadis Ayu lalu menghampiri ayahnya. Terima kasih ayah, ayah telah menggagalkan pinangan dari pria tua itu, ucap Ayu sambil menangis. Tidak apa-apa anakku, ayah juga tidak merestui kamu dengan dirinya. Ayah tahu ia hanya menggunakanmu sesaat, lalu mencampakkanmu seperti istri-istri sebelumnya, ucap ayah sang Ayu. Hari-hari begitu cepat. Pagi itu cuaca begitu cerah, si gadis Ayu pergi ke pinggir pantai untuk menikmati suasana yang indah dan damai, sambil memandang lautan lepas. Tiba-tiba muncul peri raksasa dari dasar laut. Peri raksasa itu mencuri si gadis Ayu. Gadis Ayu pun berteriak, "Tolong! Tolong!" Berteriak kencang sehingga membuat warga berdatangan untuk menolongnya. Warga sangat susah payah membantu gadis Ayu karena peri raksasa bukanlah tandingan mereka. Tiba-tiba muncul seorang pangeran dari sebuah kapal di tengah samudera, hendak menolong si gadis Ayu. Pertarungan sengit pun terjadi antara mereka. Cukup lama mereka bertarung. Akhirnya pangeran pun memenangkan pertarungan tersebut. Pangeran mengembalikan si gadis Ayu. Pangeran telah menyelamatkan si gadis Ayu dari peri raksasa jahat tersebut. Ia memulangkan gadis Ayu kepada orang tuanya dengan keadaan selamat tanpa luka sedikit pun. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun pun berganti. Lama pangeran tinggal di desa untuk melindungi warga. Kapal yang ditumpanginya itu lambat laun berubah menjadi batu. Batu yang begitu luas terbentang di samudera yang amat luas. Hingga kapal itu dinamakan Batu Si Ambung-Ambung. Kapal batu yang terletak di Lubuk Baik, Kecamatan Alafan, Kabupaten Semelu, Aceh. Kini batu tersebut telah menjadi destinasi wisata.
Nah, begitulah legenda kisah batu si ambung-ambung. Cukup sekian cerita kali ini, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Bye!